Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Suara Kairo dalam serial belajar bahasa Arab dari nol bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far yang diambil dari buku beliau Belajar Bahasa Arab dari Nol yang berdasarkan dari kajian Al-Ustadz Dr. Firanda Dirjah Hafidhahullahu Ta'ala. Pada pertemuan selanjutnya, pertemuan saat ini, kita membahas tentang anwa'ul jumlah atau macam-macam kalimat, yaitu bab 3 dari kitab. Yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang anwa' al-fi'al dan macam-macam fi'il dan tanda-tandanya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 dari kitab, yaitu tentang anwa'ul jumlah, macam-macam kalimat. Kepada Al-Ustadz fal yatafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mesti memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang anwa'ul jumlah ya. Anwa'ul jumlah ya jumlah kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan dengan kalimat ya. Maka di sini diartikan dengan macam-macam kalimat ya. Jadi susunan kata kalau di dalam bahasa Arab ya itu adalah diartikan dengan jumlah ya atau bisa disebut jumlah al-mufidah, jumlah yang berfaedah. Nah, macam-macam jumlah ya itu ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maksudnya apa? Jumlah ismiyah yaitu apa? Jumlah yang didahului dengan isim. Dan rumusnya adalah isim baru kemudian fi'il. Ya, atau isim. Ya, intinya jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului isim. Entah setelahnya itu fi'il, entah setelahnya itu isim dan lain sebagainya. Contoh di sini ya, kita sebutkan yaitu at-thalibu ya'kulu. Siswa itu ya sedang makan. Di sini at-thalibu itu adalah isim. Kita sudah tahu tanda isim ya bahwasanya tanda isim apa? Salah satunya adalah dimasuki alif lam. Nah, di sini at-thalibu jelas sudah dimasuki alif lam sehingga dia secara pasti dan otomatis maka dia adalah isim. Ya, at-thalibu ya'kulu. At-thalibu isim. Nah, ya'kulu sedang makan. Ya'kulu itu namanya fi'il ya, fi'il mudhari ya yang mana fi'il madhinya adalah akala ya'kulu ya. Thalib itu sedang makan. Ya, itu namanya jumlah ismiyah. Atau bisa jadi disusun dengan isim dan isim. Ya, kalau yang pertama tadi isim dan fi'il. Nah, yang kedua ini isim dan isim. At-thalibu maridun. Nah, at-thalibu jelas ya ada alif lamnya sehingga dia isim. Maridun. Nah, ini juga isim. Tandanya apa? Ada tanwin. Ya, ada tanwinnya. Nah, kalau kita sebut biasanya adalah mubtada khobar ya. Itu akan nanti ada pembahasan tersendiri tentang mubtada khobar. Jadi itu secara singkat tentang jumlah ismiyah. Artinya adalah at-thalibu maridun, yaitu siswa itu apa? Sakit. Adapun jumlah fi'liyah ya para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disusun didahului dengan fi'il dahulu ya. Pokoknya secara gampangannya namanya jumlah fi'liyah berarti yang pertama adalah fi'il. Nah, kalau jumlah ismiyah yang pertama adalah isim. Nah, itu secara gampang agar kita bisa ingat ya tentang rumus ini. Contoh ya, kalau tadi itu at-thalibu ya'kulu, sekarang kita balik ya'kulu at-thalibu ya. Artinya ya kalau secara arti kita artikan sama saja. At-thalibu ya sedang makan ya.
Akan tetapi susunan kalimatnya berbeda. Dia dimulai dengan fiil ya yakulu. Nah, at-thalibu, nah itu sebagai fa'il. Nah, itulah indahnya bahasa Arab ya. Tentunya ini akan membuahkan makna-makna yang berbeda ya, meskipun secara kasat mata mungkinnya sama, akan tapi secara hakikatnya beda ya. Kemudian rumus yang berikutnya atau contoh yang berikutnya, karena rumusnya cuma satu, yaitu semua yang diawali dengan fiil maka dia apa? Jumlah fi'liyah ya. Marido at-talibu. Kalau yang pertama tadi at-talibu maridun, sekarang marido adalah fi'il madhi ya. Marido at-talibu. Talib telah sakit atau telah sakit siswa itu. Dan itu adalah jumlah fi'liyah ya. Insya Allah nanti akan banyak pembahasan tentang jumlah ini. Ya, makanya kita harus kenali betul-betul, kita hafal ya tentang jumlah ini. Karena nanti akan berkelanjutan pembahasannya ya ketika kita sudah membahas tentang misalnya tentang khobar ya, akan ada ini. Misalnya kita akan membahas tentang isim-isim yang mansub, sebagiannya juga ada ini. Ya, oleh karenanya harus kita hafal ya bahwasanya jumlah ada dua, ismiyah dan fi'liyah ya, sehingga tertanam di benak kita ya bahwasanya eh, itulah macam-macam kalimat dalam bahasa bahasa Arab ya. Jumlah diartikan kalimat ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kalam diartikan apa? Dengan kata ya, atau kalimat diartikan dengan kata. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Perlu kita mengetahui tentang hal-hal ini untuk apa? Masuk ke dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Jadi bahasa Arab itu harus runut ya. Kita ketahui istilah-istilahnya ya. Adapun nanti fungsi-fungsinya itu bisa menyusul ya. Apa sih nanti gunanya? Apa sih nanti ininya? Itu dengan sendirinya, dengan perjalanan berikut-berikutnya atau pelajaran-pelajaran berikutnya nanti akan kita ketahui sendiri. Yang paling penting dalam pemula belajar bahasa Arab adalah apa? Mengetahui istilah-istilah dan dihafal. Ya, karena namanya bahasa asing ya, namanya bahasa asing yang bukan bahasa kelahiran kita, pasti kita penting untuk mengetahui istilah-istilah itu. Ya, sehingga nanti kita bisa tahu tujuan-tujuan dari istilah-istilah tersebut. Ya, mungkin itu saja. Sangat singkat ya memang pembahasan ini ya. Kita tidak akan panjang lebar. Insya Allah besok akan kita bahas tentang apa? Mudzakkar dan mu'annas ya. Bahwasanya tentang mudzakkar laki-laki perempuan pun dibedakan dalam bahasa Arab ya. Itulah indahnya kenapa kita belajar bahasa Arab. Ya, itu adalah bahasa Al-Qur'an ya, bahasa dan dikatakan juga bahasa penghuni surga. Maka selayaknya bagi kita untuk bersemangat dan sabar dalam belajar bahasa Arab. Ya, sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Ya, belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian, ya. Tentunya bagian sangat besar ya. Oleh karenanya nasihat yang selalu diulang-ulang oleh guru-guru kita, bersabarlah ya dalam belajar bahasa Arab, eh, meskipun ya pasti ada prosesnya, mungkin bisa diulang lagi setelah belajar ini ya, ada prosesnya. Yang penting kita punya hujah. Wassalamualaikum
Baik, demikian telah kita selesaikan pembahasan tentang anwa al-kalimat atau anwaul jumlah atau macam-macam kalimat dalam bahasa Arab bersama Ustaz Abu Yusuf. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah memberkahi ilmunya dan juga memberi manfaat kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.